Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Safira dengan NIM 120 11 42 4966 dari jurusan Tadris IPS kelas 5B. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah. Soal yang pertama, jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada saat itu. Nah, jadi ada beberapa peran ulama di kerajaan Islam pada saat itu. Di antaranya yang pertama yaitu menjadi guru. Nah, ulama ini berperan menjadi guru dengan mengajarkan agama-agama Islam kepada masyarakat yang tinggal di kerajaan ataupun yang tinggal di sekitar kerajaan. Nah, ulama-ulama ini juga menjadi guru di pondok pesantren yang mereka dirikan. Nah, adapun peran yang kedua yaitu menjadi penasehat raja. Nah, ulama ini berperan sebagai penasehat raja ketika nantinya raja terkendala atau memiliki masalah mengenai sistem kerajaan. Nah, disinilah peran ulama memberikan nasihat-nasihat yang berdasarkan Islami kepada raja tersebut. Nah, adapun peran ketiga yaitu menjadi panutan raja. Nah, dengan menjadi ulama, ulama ini harus berperan memberikan contoh yang baik kepada raja sehingga raja bisa sehingga ulama itu menjadi panutan bagi raja. Nah, adapun peran yang keempat yaitu memimpin ibadah. Dikarenakan ulama-ulama ini memiliki pengetahuan Islam yang tinggi, nah jadi ulama ini berperan sebagai pemimpin ibadah. Dan peran yang terakhir yaitu mengembangkan kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, kebudayaan ini bisa dikembangkan oleh ulama-ulama berdasarkan dengan kebudayaan Islam yang ada di lingkungan masyarakat. Soal yang kedua, uraikan secara lengkap bagaimana perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Nah, jadi kolonialisme ini adalah suatu upaya untuk menguasai wilayah lain. Dan adapun perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada perlawanan sebelum tahun 1800 dan perlawanan kedua yaitu perlawanan setelah tahun 1800. Adapun perlawanan yang dilakukan sebelum tahun 1800 diantaranya yang pertama ada perlawanan Babullah di Ternate pada tahun 1512. Nah, perlawanan ini adalah perlawanan untuk melawan bangsa Portugis yang mana pada saat itu bangsa Portugis ingin memonopoli perdagangan yang ada di Ternate. Nah, yang kedua ada perlawanan Sultan Agung Tirtayasa. Perlawanan ini terjadi di Banten dikarenakan pada saat itu Belanda melakukan sistem VOC yang sangat menindas rakyat Banten. Dan perlawanan yang ketiga yaitu ada perlawanan rakyat Banten. Nah, hampir sama halnya dengan perlawanan yang terjadi di Sultan Agung Tirtayasa. Perlawanan rakyat Banten ini juga perlawanan yang terjadi dikarenakan sistem VOC yang sangat merugikan bagi rakyat Banten. Yang perlawanan yang keempat yaitu ada perlawanan rakyat Makassar yang terjadi pada tahun 1654 hingga tahun 1555. Nah, perlawanan ini juga tidak jauh beda dengan perlawanan sebelumnya. Perlawanan ini juga dilakukan dikarenakan adanya sistem VOC yang sangat merugikan bagi rakyat Makassar. Nah, sistem monopoli dagang ini yang membuat rakyat Makassar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan setelah tahun 1800 ada 5 perlawanan. Yang pertama diantaranya ada perlawanan rakyat Maluku. Yang kedua ada perang Padri. Di perang Padri ini adalah perang antar dua hal, yaitu ada perang adat dan juga perang antar kaum adat dan kaum Padri. Nah, kaum adat ini adalah kaum-kaum yang memiliki adat yang sangat kental. Sedangkan kaum Padri ini adalah kaum-kaum yang
pulang atau memiliki kepercayaan tinggi terhadap keislaman. Nah, lanjut yang keempat itu ada perang Diponegoro. Yang ketiga itu ada perang Diponegoro, yang keempat itu ada perang rakyat Bali, dan yang kelima ada perang Aceh. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pentingnya sejarah masa kolonial sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran? Nah, menurut saya sejarah masa kolonial ini sangat penting sebagai sarana mempelajari sejarah Indonesia. Mengapa? Dengan adanya masa kolonial ini kita menjadi tahu bagaimana perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia menghadapi kolonial pada saat itu. Nah, dari masa kolonial ini bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai Indonesia. Nah, adapun contohnya yaitu seperti perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bali. Nah, dari perlawanan yang dilakukan rakyat Bali ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan dari rakyat Bali untuk melawan kolonialisme. Bahkan rakyat Bali ini rela mengorbankan dirinya, yaitu dengan melakukan suatu hal yang membahayakan dirinya, yaitu dengan membakar dirinya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya pada saat itu perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia benar-benar ingin mempertahankan bangsa Indonesia. Nah, dari contoh itu bisa menjadi sarana kita untuk lebih lagi mempelajari bagaimana mengenai sejarah Indonesia, dan untuk kedepannya kita bisa lagi bagaimana mempertahankan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana pengaruh golongan elit dalam pergerakan Indonesia serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami nilai-nilai pergerakan. Nah, jadi golongan elit ini membawa pengaruh positif dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang maju serta semakin sadar terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, sebagai generasi penerus yang memiliki semangat tinggi dan berintelektual, peran pemuda tidak berhenti sampai diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun saat ini penjajahan tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi dilakukan secara mental dan juga spiritual. Nah, dengan menguatkan ideologi kepada bangsa-bangsa dan menerapkannya dalam berbagai hal, maka dapat membantu kita dalam memahami masa-masa pergerakan yang ada pada masa-masa pergerakan. Pertanyaan yang kelima, mengenai proses pergerakan nasional di Indonesia pada abad ke-20 sampai politik etis di Indonesia. Awal abad 20 di Indonesia mengalami fase yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Pada fase ini, perlawanan terhadap penjajah tidak lagi menggunakan senjata, melainkan melalui organisasi. Nah, jadi ada 3 organisasi yang dijalankan pada fase ini, yaitu pertama itu ada Budi Utomo, yang mana Budi Utomo ini merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Budi Utomo ini didirikan oleh mahasiswa Stovia yang diketuai oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Tujuan utama dari organisasi Budi Utomo ini adalah mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia dalam hal pendidikan. Nah, setelah Budi Utomo ada organisasi yaitu Serikat Islam, yang mana Serikat Islam ini pertama kali didirikan oleh K.H. Samanhudi pada 16 Oktober 1905, yang mana tujuannya yaitu melindungi hak-hak pedagang pribumi Muslim dan memonopoli dagangan yang dilakukan pedagang Tionghoa. Nah, setelah itu ada Indespart
Indies Party, yang mana tujuan dari Indies Party ini adalah menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik itu golongan pribumi, Indo-Belanda, Tionghoa, dan Arab. Nah, lalu ada masa radikal. Nah, pada masa ini ada organisasi bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda, Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh pelajar Indonesia yang menempuh studinya di Belanda. Nah, pada tahun 1920 organisasi berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI. Nah, kehadiran PKI ini awalnya tidak didukung oleh masyarakat Indonesia karena PKI itu melakukan propaganda secara besar-besaran untuk menarik dukungan masyarakat. Nah, selalu itu ada Partai Nasional Indonesia. Nah, partai ini didirikan oleh Soekarno Sunarji, Ali Sastroamidjojo, dan Sutomo pada tahun 1925. Organisasi ini berusaha menaungi kaum intelektual muda Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa. Tujuan utama dari Partai Nasional Indonesia ini adalah melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda demi meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai politik etis. Politik etis ini juga dikenal sebagai politik balas budi, yang mana merupakan kebijakan politik sebagai bentuk bahwa Belanda secara moral berhutang budi terhadap bangsa Indonesia. Politik etis ini disampaikan oleh Ratu Belanda Wilhelmina pada pembukaan rapat parlemen. Politik etis ini sering dikaitkan dengan isi tulisan-tulisan karya Van Deventer, sehingga Van Deventer dikenal sebagai orang yang mencetuskan politik etis. Nah, politik etis ini diwujudkan dalam 3 kebijakan yang disebut dengan Trias Van Deventer, yang mana kebijakan-kebijakan itu meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6 dengan pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang hubungan nasionalisme dengan agama? Apakah ada pertentangan kedua hal tersebut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta contohnya? Nasionalisme dan agama merupakan 2 hal yang melekat dalam nilai kultur masyarakat Indonesia. Kedua hal tersebut merupakan 2 hal yang sama sekali tidak bertentangan karena nilai-nilai agama juga ada terdapat dalam nilai-nilai nasionalisme. Pemikiran politik keislaman di Indonesia penting untuk terus dikembangkan agar agama dan nasionalisme dapat berjalan beriringan untuk menangkal pergolakan seperti fenomena Arab Spring yang melanda negara-negara Timur Tengah. Islam di Indonesia memiliki kolerasi kultural dengan nasionalisme yang membuat pemikiran politik keislaman di Indonesia lebih mudah diterapkan. Islam tidak bisa lepas dari kebangkitan nasional. Hal yang digarisbawahi dari kebangkitan Islam itu pula sumbangan yang luar biasa ketika para tokoh Islam tidak mengkhususkan posisi Islam dalam konstitusi dan dasar negara. Kebangkitan Islam adalah bagian dari kebangkitan nasional. Dengan adanya Budi Utomo, Serikat Islam, dan Muhammadiyah, hebatnya mereka tidak mengkhususkan posisi Islam dalam ideologi dan dasar negara. Itu merupakan sebuah sumbangsi yang sangat luar biasa terhadap negara. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.